Musas, Bang. Dia berbahasa Arab juga si Musa. Musa itu pakai bahasa apa, Erik? Nama Allah tidak pernah berubah dari Medan, apa orang kau? lawan, datangin aku. Belawan. Kenapa ini? Awas kena tsunami kau. Awas kena tsunami kau, Belawan. Nah, yang saya tanyakan, jika Musa yang ada di kitabmu itu adalah Musa yang ada di kitab kami, adalah orang yang sama, saya ingin tahu, Musa itu memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Itu kan pengakuan, Pak. Bisa-bisa saja dia mengaku-ngaku seperti itu. Ya terserah Anda. Itulah dalilnya gitu. Yang jelas saya bicara dengan fakta dan data gitu. Apa gitu loh. Apa buktinya bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Arab itu sama dengan Tuhan yang disembah Musa? Itu yang saya maksud, Pak. Dia mengaku sendiri yang diajak. Yang mengaku siapa ini, Pak? Dia mengaku sendiri kok. Yang mengaku itu siapa, Pak? Sedangkan menurut ceritanya pada Nabi Musa, Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat. Tidak pernah Tuhan itu berkata kepada Muhammad. Gimana itu, Pak? Aduh. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Betul. Di mana ada kata kalian menguduskan hari Sabat? Oh, itu ada di dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Loh, hari Sabat emang Jumat, Pak? Iya, bukan. Waduh. Karena besok Bapak setelah hari Jumat itu hari apa? Ini hukum Taurat. Yang kata Bapak diperintahkan Taurat Allah kan yang diturunkan sama, untuk Tuhan Bani yang Israel. sama. Berarti Bapak tidak di mana ayatnya Taurat diturunkan untuk seluruh manusia? Bilang 10 hukum Taurat itu ada di Al-Qur'an. Sekarang Bapak malah bolak-balik menyangkal itu bukan untuk orang Arab. Gimana Bapak ini? Betul, karena di Al-Qur'an disuruh. Iya, kenapa? Nah, karena ada di Al-Qur'an. Anda menyangkal ketika saya bertanya tentang hari Sabat, kenapa kalian melakukannya pada hari Jumat? Loh, kan kami beribadah hari Jumat untuk menghormati hari Sabat. Sudah dikasih tahu. Jelas hari Jumat itu hari yang dimaksud hari Sabat itu hari di mana kita beribadah dan menguduskan hari itu. Lah, kenapa Anda beribadah hari Minggu? Tidak melakukan apa-apa. Iya, kenapa Anda beribadah hari Minggu? Oke, kalau kami beribadah menurut Bapak hari Sabat itu hari apa, Pak? Hari Sabtu. Nah, berarti kan Bapak nggak tahu cerita Sabat itu. Sabat itu dalam bahasa apa, Pak? Sabat itu, Pak, artinya hari perhentian Tuhan. Ya elah, itu doktrin. Saya tanya, Sabat itu dari mana? Makanya Bapak itu belajar itu kan dari bahasa. Makanya disuruh bertanya kepada orang yang lebih tahu, bukan asumsi puter-puter sama doktrin gitu. Bahasa orang. Itu doktrin, Pak, doktrin itu. Bapak ini masih doktrin terus dijelasin. Bapak ini kita bahas masalah sahabatnya, bukan masalah doktrinnya. Ya, Bapak ini jelasin ngeyel, seolah-olah Bapak lebih tahu dari kami. Nggak ada Sabtu itu dari bahasa Arab. Jangan Bapak bilang Sabtu itu dari bahasa Arab. Mimpi. Mimpi lagi. Nanti. Salah kalau mengatakan Yesus itu utusan. Kan begitu. Kami melihat kita kan Yesus memang ada orang salah. Kan gitu. Sekarang adakah orang Kristen yang membantah dia itu utusan? Hamba aja dia ada. Katakan Yesus itu utusan. Utusan gitu. Siapa yang nyalakan? Kan kamu nggak ada. Tadi ada. Siapa yang nyalakan? Terus setelah itu yang terakhir gini, yang terakhir kamu lompat-lompat, kamu lompat-lompat ini kayak bahasanya bukan seperti itu, bahasanya tadi terjemah. Dibantah saja, nanti dibantah saja. Kamu sudah melenceng, kamu nanti bahasanya dibantah bukan saja. utusan. Setelah itu dibantah saja. Bukan, kamu melenceng. Sekarang terjemahan. Kamu aja bilang tadi sebelum membahas 100 itu tadi membahas. Ini tolong dinasihatin, tolong dimut dia itu. Kenapa dinasihatin? Black Angel yang rocos saja dari tadi. Waktunya Iya, saya paham. Anda menuntut ya kata-kata di Al-Quran itu seharusnya dengan bahasa Ibrani dan bahasa
Aramai kan begitu dengan menceritakan kejadian Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam kan begitu kan harus maksud Anda kan. begitu. Kenapa diterjemahkan? Jadi begini, iya oke. Iya, aku dapat poinnya gini loh. Di Al-Qur'an dikatakan ya, innani anallahu la ilaha ana fa'buduni. Allah sudah menyatakan kepada seluruh kalau Anda menyebutkan Elohim atau yang lain itu namanya Theos segala macam, kami tidak mengenal namanya itu. Sama Allah siapa sudah dia mendeklarasikan di kepada surat siapa At-Taha dia ayat 54. kepada nabi siapa dia mendeklarasikan? Anda kan Kepada Namanya seluruh Allah. nabi, kepada seluruh nabi, Kemana? Kepada seluruh Musa. nabi. Coba mana ayat mengatakan bahwa dia itu nama Allah? Sabar dulu, ya jangan kejang-kejang. Aku menjelaskan, ya. Ya saya tidak Sabar kejang-kejang dulu, ya. supaya tidak terlewat nanti statement kamu Bismillahirrahmanirrahim. itu. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'lamun. Orang-orang yang telah diri, sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Injil dan Taurat itu sudah mereka sembunyikan yang aslinya, ya. Padahal mereka mengetahuinya. Jadi tidak ada kata lain. Bukan nama itu yang saya. sesembahan orang Mana Muslim. komunikasinya Allah dengan Musa yang memperkenalkan diri bahwa dia namanya Allah? Coba. Salah satunya. coba. Ini baca, tolong dibuka. Surat Maryam ayat Siapa 30. Erik katamu yang menyembunyikan Taurat, Zabur dan Injil tadi siapa? Orang mana yang menyembunyikan? John Peter, kamu itu selalu ngisru. Kamu diam saja. Sebentar, sebentar John Ya, Peter, sebentar tadi biar saya bisa Kacau ini. gampang ini. Ya, kacau. Gampang ini. Kacau. John Peter itu bikin kacau. Supaya kita tahu. Aduh. Sabar. Musa pakai bahasa Arab, Bro Angel ya, waktu itu ya. Iya, masa berbahasa Arab Musa dengan sejak kapan gitu loh. Ya, ini kan membahas Al-Quran ya tentu menggunakan bahasa Itu Arab. Allah Nah, daripada itu, John Wesley, Allah itu Allah permanen. Sejak Allah kapan gitu loh. Tuhan itu sama Musa itu berbahasa Arab gitu. Sedangkan Musa sendiri menulis di dalam Tauratnya itu berbahasa dia gitu loh. Nah, sejak kapan? Mana yang benar gitu loh. Sejak kapan Yesus menggunakan bahasa Iya. Indonesia? Sabar, tenang. Tidak Tuhan ada tidak kita bilang bohong. Yesus berbahasa Indonesia. Tenang, bro. Kitab yang Allah sudah menyatakan dirinya dengan nama Allah, dengan namanya sendiri. Mana Allah sudah menyatakan bacakan di sini dirinya biar kita dengar. Ini yang Innani annallahu la ilaha illa anna. Turun aja John itu. bahasakan Indonesia kan, bahasakan Indonesia kan. Coba. Oke, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, dia itu berbahasa Arab Ini juga. jelas, Bang. Dia berbahasa Arab juga ke si Musa. Musa itu pakai bahasa apa, Erik? Nama Allah tidak Itu pernah bahasanya berubah dari apa? awal dunia ini ada sampai akhir. Betul. Allah itu Nama Allah bahasa tidak Arab. Hawe halai. Iya, Tidak ada di makanya Al-Quran YHWH. dari mana Musa kau itu pakai harapkan bahasa sehingga Arab ya? kamu Tidak ada bikin YHWH. sekarang terjadi. Makanya sudah Ya. kubilang tadi, kubacakan Yang tadi terjadi itu, di biar Al-Baqarah tahu, 146. akhirnya Musa itu Taurat dan kalian bikin Injil jadi orang saudara. Arab. sudah kalian gonjang-ganjingkan. Itu berbahasa Arab, ternyata Musa berbahasa Arab. Iya. Itu makanya kalian yang jadi umat terjemahan. Itulah bodohnya kalian, umat terjemahan. Kamu cuma ya, kamu Itulah banyak banget. gobloknya kalian itu umat terjemahan. Iya, itulah Siapa nama kalian. kamu? Dangkal kali pikiran kalian kayak Ya. ikan. Apa mereka itu bahasa apa? YHWH apa itu YHWH? Bahasa apa itu? Tolong tunjukkan Gua tanya di dulu Bible. kau Juma. YHWH apa? Siapa nomor satu kau si Juma yang YHWH nomor satu ini? apa? Gua tanya dulu bahasa apa mereka? Isa YHWH itu apa berbahasa tuh apa? YHWH? Akhirnya kalian bikin Isa itu jadi YHWH Islam. apa?
Elohim itu Ya. apa? Elohim itu apa? Sudah Coba. dijelaskan dari Nah, tadi. yang setidak-tidaknya itu bahasa Ibrani, ya. Sejak kapan komunikasi mereka itu jadi Arab? Masa berbahasa Contoh. Arab Musa dengan Allah, akhirnya kamu Ya, ketemu. Masih Sehingga Diskusi begini, gantian. sehingga Musa itu kamu ya terdistorsi jadi umat Islam. Siapa ini? Siapa Lintas yang ngomong agama, Siapa lintas yang teriak-teriak agama ini? kalian. Begini diskusinya. Assalamualaikum. Siapa tak? Mau tahu tadi? Waalaikumsalam siapa saya? warahmatullah. Sang debater. Ya, Kenapa? siapa? Siapa Beri rupanya? Kenapa? Kamu siapa? Kalau diskusi itu ganti-gantian, jangan gedebak, makan kagum gencer aja kalian. Udahlah, aku izin aja dulu ya. Izin Ada aku. apa? Ada apa? Anda Bawa. ngomong kenapa? Wong santai-santai dari tadi kok. Bawa logat orang Batak pula kalian. Izin dulu aku. Baluap, Kenapa? kau lah Orang baluap. dari tadi santai Ngapain kok. kau? Gila kau. Kau punya marga? Medan ini bung. Medan ini Kau bung. punya warga? Saya orang Medan, Apa orang kau? lawan. Datangin aku. Belawan, tahu. belawan. Kenapa ini? Awas kena tsunami kau. Awas kena tsunami kau belawan. Jadi lucu malahan. Kampurnya keceng-keceng bang. Aduh, ada Bang Yusuf. Assalamualaikum Assalamualaikum, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa teriak-teriak? warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah Bang Erwin. Nggak ada poin sama mereka Ustaz. Gara-gara Kenapa, Bang apa? Pak kenapa Ustadz saya Yusuf? naik jadi pada turun ya? Apa panas mungkin? Hanya Bang John yang kuat panas itu. Ya sebagai contoh lah, Bang John, namanya John ya, John Peter Siagian. Coba, ini abang orang Indonesia, ya kan? Coba abang kalau seandainya pindah abang ke negara manapun contohnya, apakah nama abang berubah Bang John? Tentu tidak kan Bang? Tidak mungkin nama Bang John terus abang pindah. Bang Erik, Sebentar, Bang, sebentar, Bang. Enggak, ini Loh, mau kenapa ini dulu dia. diturunkan teman tadi? Sebentar. Kenapa? Kenapa turun dia? Turun Oh, sendiri, pamit Bang. turun katanya, memang sebentar lagi turun katanya, bilang gitu tadi. Pamit turun bukan diturunkan. Sebentar, saya mau informasi dulu. Buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan ajukan permintaan biar tidak ada kesan dikeroyok atau apa bahasanya. Saya pengen berusaha seobjektif mungkin untuk menghadirkan narasumber. Saya tidak tahu yang mana yang Kristen, mana yang Muslim. Silakan typing dulu saya Kristen atau saya Muslim, biar nanti yang naiknya nggak salah saya naikin orangnya. Silakan. Terima kasih. Silakan dilanjut diskusinya. Ya, jadi gini, coba aku tanya Bang John, kalau seandainya abang pindah ke negara manapun contohnya, apakah nama abang berubah Bang? Jadi misalnya tadi John Peter Siagian, terus pindah ke New York contohnya, jadinya jadi Kasim contohnya. Kan nggak mungkin seperti itu Bang. Atau jadi Bisa. jadi oh bisa. Oh iya. Bisa, Ya, bisa bisa. aja memang disusah memang kadang-kadang. Kitab sucinya pun Ya, karena gini bro, beda-beda. orang-orang kemudian kalau di daerah lain nama saya kan bisa berubah. Dia manggil Jun. Jadi bisa berubah bro. Tergantung dialek. Beda Bang, nggak seperti itu, tidak seperti itu. Kalau masih nyerempet nggak ada masalah Bang. Kalau masih nyerempet ya nggak ada masalah. John jadi Jun, jadi Jin nggak ada masalah. Nah, makanya Ini dari John, dialeknya. dari John pindah jadi Selamat Bang. Dari John ke Selamat, cocok nggak Bang? Abang bisa dipanggil Selamat? Mau dipanggil Selamat? Sementara di KTP Abang, di kartu identitas Abang itu namanya John. Terus abang dipanggil Selamat. Mau abang? Mau kan? Pasti mau. Ya dia kalau mau. Yang lain orang nggak mau memanggil nama saya dengan nama Slamet, nggak jadi masalah kalau menurut saya. Kalau orang mau memanggil saya dengan Oke, nama lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Bang Erik, tadi siapa ya yang nanya apakah Allah Subhanahu wa taala berbahasa Arab dengan Nabi Musa gitu? Ya ini mereka ini. Loh, Inilah Bang kata John ini siapa juga Allah tadi, berbahasa satu lagi. Arab dengan Nabi Musa? Lucu. Begini Ustadz, biar dijelaskan dulu ya. Begini, sebentar, Kan biar saya Allah jelaskan itu sama Ustaz. kan Anda tidak paham. Tunggu Bang John. Tunggu Bang John. Kan begini.
mewahyukan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani, dan begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Aramaik. Tapi kenapa di Al-Quran itu menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam itu berbahasa Arab, tidak berbahasa aslinya gitu, menurut si teman kita tadi yang sudah keluar dari room ini. Bukan begitu, Gitu, Ustaz. bro. Bukan itu maksud. Iya enggak, dia maunya seperti teman itu. saya Dia maunya tadi. seperti itu. Makanya gini loh, Bang. Itu Tadi kan kita kan tafsiran membahas kamu. tentang penerjemahan. Bukan. Kita membahas tentang Bukan terjemahan. itu. Kita mau Makanya kamu sabar, dengerin dulu. tenang dulu, Bang, tenang. Iya, tenang, Bang, tenang. Aku jelaskan dulu. Karena kan kita bahas tadi kan adalah terjemahan. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya umat Kristen adalah umat terjemahan. Jadi dia tadi menyatakan bahwasannya, kenapa harus diterjemahkan ke bahasa Arab? Kenapa tidak bahasa aslinya Aramaik atau bahasa Ibrani di dalam Al-Quran? Kan begitu. Terus dijawab oleh Bang Akidah Channel. Ya jelas saja bahasa Arab. Karena apa? Rasulullah itu orang Arab. Jadi kalau seandainya Rasulullah dijelaskan Bukan dengan bahasa seperti Aramaik dan itu, bro. Ibrani, tidak akan mungkin bisa memahaminya, kan begitu. Apalagi kita. Itu Kalau di dalam bukan Al-Quran kayak itu berbeda-beda yang bahasanya. dituduhnya. Kalau satu Al-Quran berbeda-beda bahasanya, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, itu bagaimana kita bisa memahaminya, brother? Bukan seperti Kira-kira itu. begitu, Ustadz. Nah, coba silakan menurut Nah, Anda. yang dimaksud dari pertanyaan saudara saya tadi begini. Allah itu kan nama Tuhan bangsa Arab. Betul Pak Yusuf? Terus bukan cuma Pertanyaannya. bangsa Arab sih, Tuhannya seluruh nabi itu. Loh, orang Arab mengklaim kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Memang dari bahasa Arab dia. Oke. Berarti kan udah mengakui Pak Yusuf sekarang. Nah, Ya, saya baik. bertanya, ketika Musa yang Belum. saat Bentar, Pak. itu Eksistensinya bertemu itu dengan Tuhannya, namanya siapa diambil nama dari Tuhan Musa di dalam ajaran dan bahasa yang dipakai oleh Musa? gimana tadi saya menjelaskan tentang eksistensinya itu Tuhannya seluruh ya. nabi, Teman seluruh tadi itu manusia. bertanya, Apa? teman tadi Namanya itu bertanya diambil begini. dari bahasa Arab, Aktif betul. kok. Lu dari sini lah. Orang mau kerja kok masih. Teman Jangan dari itu sini. bertanya Masih satu lagi nih. Bang Erik, Musa ini, Bang Erik. itu menyebut nama Tuhannya itu dalam bahasa apa? Apakah Allah itu adalah bahasa yang digunakan oleh Musa pada waktu itu? Oh, enggak, Pak, bukan gitu. Nah, gitu dong. Itu yang Enggak. dimaksud. Karena di Quran di Quran surah Ibrahim ayat 4 di situ bunyinya gini. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabi kami yang berbahasa Arab, pasti Tuhannya Nabi Musa menjelaskan dengan bahasa Arab. Tetapi ketika berbicara dengan Nabi Musa, pasti berbahasa Ibrani gitu. Karena apa? Nabi itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya sendiri. Jadi dia memanggil Tuhannya itu dengan nama panggilan bahasa mereka sendiri. Itu ada dalilnya di Quran surah Mana Itu aja dalilnya si Musa menyebut nama Allah itu. Sedangkan tadi Ustadz itu mengatakan digunakan bahasa Musa sendiri. Nah, saya tanya, siapa nama Tuhan dalam bahasa si Musa? Kecil aja Kata pertanyaan Allah saya. tidak akan pernah berubah. Itu namanya Allah sendiri, tidak pernah berubah, Bang John. Makanya tadi ku analogikan nama Abang. Abang John kalau seandainya pindah ke Aljazair atau ke Afrika Selatan, Afrika pedalaman sana, nama Abang berubah kan? Tidak, Bang. Itu proper name, Bang. Oh, beda penjelasan Bang Erik sama saya itu beda gitu. Maksudnya beda itu. Memang nama tidak Dengar berubah. tuh, beda tuh. Zat itu asal mulanya tidak punya nama, dia zat itu. Tapi yang dikenal sekarang Tuhannya Nabi Musa Betul. sesuai ajaran Islam adalah Allah. Jadi kemanapun, mau ke Amerika Utara, mau ke Kutub Selatan, ke Kutub Utara sana, tetap namanya Allah. Beda Baik, jalur Bang John. gitu. Makanya gini loh tadi Pak Ustadz Yusuf tak katakan kan begini.
kita ini kan umatnya Rasulullah. Tapi sebelumnya itu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita pada Al-Qur'an. Kan seperti Betul. itu. Betul itu. Jadi mau Musa itu berbahasa apa, yang jelas kita umatnya Rasulullah. Kan Kalian itu kan sudah mengatakan kepada kami, jangan kalian menyebut nama Tuhan kami dalam bahasa yang di kitabmu, karena kalian mengatakan Allah itu berasal dari nama Tuhannya orang Arab. Oke, kami nggak mempermasalahkan hal itu. Nah, yang saya tanyakan, jika Musa yang ada di kitabmu itu adalah Musa yang ada di kitab kami, adalah orang yang sama, saya ingin tahu, Musa itu memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Sebentar sebelum dijawab, saya sapa dulu Bang Sam. Silahkan dibuka mic-nya untuk ikut berbicara. Bang Sam, halo. Jadi ketika Allah itu menyatakan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW melihat Musa, Pak John, lihat sedangkan Yesus itu tidak pernah gitu menyebut sebutan Yod Het Vav, tapi Bapak. Apakah oknum yang beda? Sama oknumnya. Sama. Nah, begitu pula yang dijelaskan kepada Nabi Muhammad ketika Begini, Pak dijelaskan Ustadz, dengan nama Allah gitu. Iya, saya ngerti maksud Pak Ustadz itu. Yang jadi pertanyaan ini kan kalian itu ngotot bahwa nama Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, ketika Musa menerima wahyu dari Tuhannya, saya ingin tahu siapa nama Tuhannya. Apakah Tuhannya itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang saya tanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nama Tuhan orang Arab. Nah, sedangkan Diskusi aja, nggak usah. Semua Kenapa rupanya? Iya, kenapa rupanya? bisa di-mute semua. Kenapa rupanya? Bisa di-mute semua. Udah mabuk kau. Bisa di-mute semua. Bisa di-mute semua dulu. Bisa di-mute semua dulu. Bisa di-mute semua dulu. Host ambil alih. Ini Bisa kan? Kita lagi diskusi, fokus pada materi diskusi. Saya bilangkan, diskusilah secara baik dengan landasan akademis, ada literasi, dan gunakan narasi-narasi yang baik karena ini diskusi lintas agama, mengatasnamakan agama, membawa-bawa Tuhan, gitu loh. Apa yang Tuhan ajarkan itu setahu saya adalah kebaikan. Maka berdiskusilah dengan cara-cara yang baik. Kalaupun materi diskusinya nggak bisa diambil, paling nggak cara-cara berdiskusi yang baik itu juga bisa jadi contoh buat yang saya, terutama host yang bodoh, dan juga viewer di bawah. Bagaimana berdiskusi yang baik, gunakan diksi-diksi yang baik. Ya, sampai di sini ya. Silakan dilanjut, dan buat teman Kristen yang lain atau teman Muslim, kalau mau naik, silakan naik berdiskusi. Pakai dengan keilmuan, bukan dengan nafsu. Saya bilang ruang saya itu ruang ilmu, bukan ruang nafsu. Kalau untuk cuman sekedar marah-marah karena ada masalah di keluarga atau apa, jangan dibawalah ke room saya. Silakan ke room yang lain. Kata ayam dalam bahasa Indonesia, aku makan ayam. Nah, sebutannya ayam di Indonesia. Terus ketika di Inggris, I'm a chicken. Kenapa chicken? Padahal sama ayam yang dimaksud. Kayak gitu perumpamaan kalau kita mengumpamakan eksistensi Tuhan itu terhadap para nabi. ya, yang jadi masalah tadi Pak, ketiga nama Tuhan itu di dalam ajaran kalian tiada lain tiada bukan namanya
Allah Subhanahu wa taala. Dan Betul, itu kalian eksistensinya, Pak. Yang saya bilang nama eksistensi. Allah. Dan ketiga, pengikut Nabi Musa memakai Jadinya Pak, ketika orang Arab mengatakan kata Allah itu adalah proper name atau sebuah nama gitu, maka ketika kita memakai nama tersebut boleh saja, asalkan sesuai kaidah bahasanya. Coba kalau kita Indonesia sekarang memakai kata Allah, tetapi mereka sebut itu gelar. Nah, ini kan nggak cocok dengan pemahaman kosakata aslinya gitu. Jadi begini Pak, kalau memang Tuhan Arab yang bernama Allah itu adalah Tuhan Nabi Musa yang ada di dalam kitab kami adalah orang yang sama, coba tunjukkan eksistensi daripada Tuhan Musa itu ketika di Arab. Loh, coba tunjukkan eksistensi Tuhan Musa ketika di Arab. Yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Dari mana Bapak bisa seperti tahu apa kalau lagi? itu Tuhannya Nabi Musa? Kan ada pengakuannya. Inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, pengakuan ini banyak Pak. Makanya orang didengarkan penjelasan saya itu ketika saya menjelaskan. Dari mana Anda tahu yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya Nabi Musa? Karena ada ayatnya. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang utama dan telah diajarkan kepada Nabi Musa serta Nabi Ibrahim. Itu kan pengakuan Pak. Bisa-bisa saja dia mengaku-ngaku seperti itu. Ya terserah Anda. Itulah dalilnya gitu. Yang jelas saya bicara dengan fakta dan data gitu. Apa gitu loh. Apa buktinya bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Arab itu sama dengan Tuhan yang disembah Musa. Itu yang saya maksud Pak. Dia mengaku sendiri yang diajarkannya kepada Nabi Muhammad itu diajarkannya juga kepada Nabi Musa gitu. Yang mengaku siapa ini Pak? Dia mengaku sendiri kok. Yang mengaku itu siapa Pak? Sedangkan menurut ceritanya kepada Nabi Musa, Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat. Tidak pernah Tuhan itu berkata kepada Muhammad. Gimana itu Pak? Aduh. Ya jelaslah Al-Quran itu prosesnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat. Tetapi Al-Quran itu bukan bikinan malaikat, tetapi bikinan Tuhannya Nabi Musa. Makanya dia mengaku di dalam Quran surah Al-A'la itu, ya Pak ya, bahwa ajaran Al-Quran ini telah dia ajarkan kepada Nabi Musa, gitu. Itu aja simple kok memahaminya. Apa buktinya Pak? Kalau itu ajaran yang sama dengan yang diajarkan kepada Nabi Musa. Loh, Nabi Musa contohnya diajarkan, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Bapak cukup jawab. Bahwa Tuhanku dan Tuhanmu itu satu. Sebutkan itu sama tuh ajarannya. Yang disampaikan Tuhan Musa kepada Musa, Pak. Kenapa saya agak ribut, bisa diulang Pak? Sebutkan 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan Musa kepada Musa. Oh banyak. Di dalam Al-Quran itu 10 hukum Taurat itu tertera semua. Cuma ayatnya tidak tersusun seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa. Enggak. Dia ada di dalam Quran surah Al-Furqan. Ada di Quran surah Al-Jumu'ah. Ada di Quran surah Al-Adab. Seperti apa bunyinya Pak di Al-Quran? Contoh dilarang membunuh itu ada di Al-Maidah ayat 33. Terus dilarang berzina itu ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina.
Banyak ayat-ayat yang lainnya, 10 perintah Tuhan itu ada di Al-Quran, cuma tidak tersusun gitu loh Pak John. Tidak Ini tersusun seperti yang diturunkan kepada di Nabi antara Musa. 10 hukum Taurat itu ada yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Betul. Di mana ada kata kalian menguduskan hari Sabat? Oh, itu ada di dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Loh, hari Sabat emang Jumat, Pak? Iya, bukan. Waduh, Karena besok hari Bapak setelah hari Jumat itu hari apa, Pak? Sebentar. Sabat itu Sebentar. jelas-jelas Hari Jumat di itu dalam- hari apa? Hari Jumat itu setelah hari Jumat hari apa? Saya bilang Hari- hari Sabat. Nah, oke, hari Sabat. Kan kita tahu Ingat dan setelah Jumat kuduskan hari hari Sabat. Sabat gitu. Nah, ketika kami beribadah di hari Jumat tersebut, kami menghormati hari Sabtu tersebut. Itu tujuannya Quran surah Al-Jumu'ah itu. Ayo, Pak, tunjukkan saja, Pak. Iya, Di Quran mana surah hari Al-Jumu'ah. Sabat itu jatuh pada hari Jumat. Coba Bapak lihat kalender Bapak itu. Kata siapa hari Sabat itu hari Jumat? Loh, kata Bapak tadi, Bapak pakai Lah, pasal makanya ayat Anda kagak Jumu'ah. denger gitu. Yuk, coba baca bunyi Makanya ayatnya coba di dalam dengarkan Al-Quran. kata saya. Dengarkan. Di situ ada mengkuduskan hari Sabat kan, kata Tuhannya Nabi Musa. Nah, ketika umat Islam itu beribadah di hari Jumat, dia mengistimewakan hari Jumat untuk hari Sabtunya itu beristirahat, menghormati hari Sabat. Itu tujuan Quran surah Al-Jumu'ah. Mulai Kenapa? cocok logi. Bapak baca Bukan, dulu bukan bunyi cocok logi, surat memang itu Jumu'ah maksudnya. itu Mau apa? gimana? Iya, coba Mau Bapak gimana baca dulu lagi biar saya saya dengar. menjelaskan? Coba Bapak baca dulu apa bunyinya. Ayat yang Bapak bilang tadi Jumu'ah itu apa bunyinya? Ntar. Masa itu Bapak nggak hafal sih? Aduh, Bapak ini kemana? Ini penghafal kok nggak hafal sih? Sebentar, host umumin dulu buat yang di bawah, yang dari Kristen, silahkan ajukan permintaan supaya bisa imbang lah. Terus diskusinya juga ada tambahan, mungkin ada tambahan pemaparan ataupun pertanyaan biar lebih banyak poin-poin yang bisa kita ambil atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Silakan untuk teman-teman yang Kristen ajukan permintaan terus typing dulu ya, soalnya banyak yang request. Kalau Muslim semua kan nanti ada kesan, mohon maaf ya, nanti menjadi dalam tanda petik ya framing, dikeroyok lah, di apa. Saya tidak mau seperti itu. Biar adil, silakan. Kalau 2 lawan 2 semua. Cuman saya tungguin dari tadi yang Kristen nggak ada yang naik. Tadi ada yang naik si Bang siapa? Jumu'ah gitu. Kenapa Islam itu beribadahnya hari Jumat? Karena dia untuk menghormati hari Sabat gitu. Coba Bapak bacakan dulu Pak surat yang Bapak Ya maksud. ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya ketika umat Islam itu disuruh beribadah hari Jumat, lalu setelah Jumat itu dia bertebaran mencari rezeki, setelah itu disuruh beristirahat. Gunanya untuk menghormati hari Sabat. Jelas di dalam hukum Taurat itu kita diperintahkan untuk beribadah, menguduskan hari. Salah. Sekarang saya tanya. Kalian itu yang merasa benar itu kenapa hari Jumat? Kenapa tidak hari Sabtu? Loh, itu kan ibadahnya Yahudi, Pak. Loh, bukan masalah Yahudi, Pak. Ini hukum Taurat. Yang kata Bapak diperintahkan Taurat Allah kan yang diturunkan sama, untuk Tuhan Bani yang Israel. sama. Berarti Bapak tidak di mana ayatnya Taurat diturunkan untuk seluruh Bapak manusia? Bilang 10 hukum Taurat itu ada di Al-Qur'an. Sekarang Bapak malah bolak-balik menyangkal itu bukan untuk orang Arab. Gimana Bapak ini? Betul, karena di Al-Qur'an disuruh beribadah hari Jumat untuk menghormati hari Sabat.
tertera tetapi tidak diimani ya Pak, begitu? Loh, gini Pak Jon. Pak Jon Lah, harus mention ada Bapak Pak Jon dulu. Saya bilang Gini, 10 hukum Taurat itu diimani. Iya, kita akan bahas itu. Coba Pak Jon, gini, ubah dulu mindsetnya Pak Jon bahwa umat Islam itu mengikuti Bani Israel, bukan Pak Jon? Saya tidak bertanya saat itu, Pak. Yang saya pertanyakan, apakah Tuhan yang Ya disembah sudah, pertanyaan oleh Bapak itu sudah sama terjawab. dengan Tuhan Di yang mana ada di mengkuduskan hari Sabat? Kami beribadah hari Jumat Bapak untuk mengatakan menghormati hari Sabat gitu, bukan hari 10 Minggu. hukum Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Otomatis kalian itu juga mengikuti hukum Taurat kalau memang ada di dalam Al-Quran. Betul? Oh, kan ada tertera di Al-Quran dimintanya tadi. Iya. Bukan Bapak mengimani. ikuti nggak? Bapak Lah, ikuti nggak? itu? makanya diubah mindset Bapak itu umat Islam. Dilarang membunuh, kalian boleh bunuh. Dilarang berzina, kalian dilarang boleh membunuh berzina. ada tertera di Al-Quran. Soalnya Iya. dilarang membunuh itu Bapak Pak tadi yang bilang gini itu Pak Jon. ada di dalam Soalnya Al-Quran. ajaran membunuh itu ada di Bible Pak Jon, masalahnya. Loh, Bapak tadi yang bilang 10 hukum Taurat ada nggak? Ku bilang di Al-Quranmu ada. Kalian Ada. ikuti? Iya. Ada. Kalian ikuti? Iya. Kenapa? Nah, Karena ada di kenapa sekarang Al-Quran. Anda menyangkal ketika saya bertanya tentang hari Sabat, kenapa kalian melakukannya pada hari Jumat? Loh, kan kami beribadah hari Jumat untuk menghormati hari Sabat. Sudah dikasih tahu. Jelas hari Jumat hari yang dimaksud hari Sabat itu hari di mana kita beribadah dan menguduskan hari itu. Lah, Loh, kenapa Anda kamu beribadah hari malah Minggu? tidak melakukan apa-apa? Iya, kenapa Anda beribadah hari Minggu? Oke, kalau kami beribadah hari Minggu karena kalender kami yang kamu pakai juga di Hukum Taurat boleh gitu. makanya aku bilang Pak ya, kalender yang dipakai oleh kami ini itu kalender Georgian, kalender Masehi, bukan kalender masalah Yahudi. kalender, ini masalah hukum. Sekarang Pak, hari Sabat itu hari yang dihitung berdasarkan kalender Israel. Iya, kalender Nah, Israel. sekarang Kita saya bukan tanya. bicara kalender. Kenapa Anda ibadahnya hari Minggu? Karena hari ketujuh itu hitungan kami hari Minggu Pak. Kenapa? Lah, terus jadi Anda melewati hari Sabat. Hukum Taurat itu Anda lewati. Jadi Hari membunuh ketujuh, boleh, Pak. berzina Orang boleh yang gitu. Dengar dulu Bapak itu. Makanya Bapak dengari penjelasan saya. Nah, Bapak ini makanya nggak kalau ngerti sama-sama hari nggak Sabat. Bapak tahu terima, nggak hari Pak Sabat? Jon, saya menjelaskan sama Pak Jon ini ayatnya. Pak Jon juga, ini larinya ke kalender, ini hari Bapak ketujuh ke tahu sini. nggak hari Sabat? Saya juga nggak akan terima gitu loh. Yang Nah, penting saya kan tanya sekarang, jelas, hari Bapak Sabat katanya itu apa, mengikuti Taurat, ya sudah Benar gitu, dulu. jelaskan saja. Menurut Bapak hari Sabat itu hari apa Pak? Hari Sabtu. Nah, berarti kan Bapak nggak tahu cerita Sabat itu. Apanya? Cerita hari Sabat. Loh, masa Bapak bilang hari Sabtu? Loh, memangnya hari apa? Nah, makanya Bapak itu harus bertanya kepada Sabat? orang yang membaca kitab. Gini. Sabat itu dalam bahasa apa, Pak? Sabat itu Pak artinya hari perhentian Tuhan. Ya elah, dari itu doktrin. penciptaannya. Saya tanya, Sabat Jadi, itu dari mana? Dibilanglah hari Makanya ketujuh Bapak itu bertanya disebut sama Sabat. orang yang lebih tahu gitu. Waduh, Bukan gimana Bapak? berbicara tentang doktrin. Aduh, Saya tanya, aduh. emang ada sudah Tuhanmu menciptakan nama hari waktu penciptakan Adam? Nah, makanya saya tanya tadi, nama Sabat itu dari mana? Makanya Bapak itu belajar itu kan dari bahasa. Makanya disuruh bertanya kepada Ibrani, orang yang lebih Pak. tahu, bukan asumsi puter-puter sama doktrin Iya, gitu. itu bahasa orang Yahudi Pak, bahasa Ibrani itu Pak, ya. Bahasa Sabat Ibrani. itu, ya. Ya, Sabat, oke. Kenapa sebutannya jadi Sabtu di sini? Sabat itu nama hari ketujuh Pak. Hari ketujuh itu kalau bahasa Indonesianya Sabtu. Kenapa jadi dinamakan hari Sabtu, Pak Jon? Iya, karena hari ketujuh Pak. Hari ketujuh itu bangsa Israel menyebutnya Jadi Sabtu itu Anda nggak tahu juga gitu maksudnya apa?
Dengar dulu Bapak itu, hari ketujuh itu di mana hari itu Tuhan berhenti Itu dari doktrin, Pak, doktrin Waduh, itu. Bapak ini masih doktrin-doktrin terus dijelasin. Bapak ini Kita bahas bertanya, masalah dijelasin sahabatnya, bukan ngawur, masalah Bapak. doktrinnya. Ya, Bapak ini jelasin ngeyel, seolah-olah Bapak lebih tahu dari Oh, bukan dari ngeyel, kami. kita masalahnya Anda mau lari ke Sekarang sana kemari, kita bukan tanya, bahas masalah doktrin, kita bahas masalah Sabat hari. itu apa Hari artinya? Sabat Bapak bilang Sabtu. itu hari Sabtu, hari ketujuh begitu. Coba Bapak Yang cari diambil dulu dari di bahasa kosakata Ibrani. Arab Saba'ah. Coba Paham? Bapak Permisi, dulu bisa bahasa host Ibrani, bicara Sabat itu dulu apa artinya? sebentar. Baru Bapak ngomong Bisa. Sabtu. Coba cari dulu Bang John, apa artinya. Bang John bisa host bicara, Ustadz Yusuf bisa bicara dulu. Ini kalau host perhatikan ini stuck ya, deadlock. Tapi paling enggak kan masing-masing sudah memaparkan dan goalnya mungkin di viewer ya, biarkan viewer yang menilai. Karena kalau diteruskan juga nggak akan ketemu. Kalau saran dari host, alangkah lebih baiknya untuk melangkah kepada materi atau topik yang berikutnya atau pertanyaan lanjutannya. Atau mau dipertajam sebentar, atau mau dipertajam tentang original atau keaslian atau tadi bahasa yang awal itu dengan pertanyaan yang berbeda. Dengan pertanyaan yang lain tapi konteksnya sama ke arah sana. Mungkin tidak dengan hari Sabat, mungkin dengan apa, silakan dilanjutkan diskusinya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang Kristen silakan ajukan permintaan kalau mau naik biar Bang Erik bisa ikutan bicara. Ya itu aja sih dari host. Gitu, yang jelas hukum Taurat itu ada. Terus yang dimasalahkan hari Sabat sudah juga dijawab. Ya menurut Pak John hari Minggu ibadahnya Pak John ya saya terima aja gitu. Kita nggak ada masalah. Saya cuma bertanya, Bapak itu belajar dulu arti Sabat itu apa? Arti kata Sabat. Mau ulang lagi gitu. Sabat dari mana kosakatanya, Pak? Ya, nanti Bapak belajar, Bapak cari informasi Sabat itu apa artinya Sabtu, apa artinya hari ketujuh, nanti Bapak cek lagi. Iya, kalaunya hari ketujuh itu menurut doktrin Bapak itu tempat hari istirahatnya Tuhannya Bapak kan kayak gitu. Pak? Sabtu itu bahasa mana, Pak? Sabtu itu diambil dari bahasa Arab Saba'ah yang artinya 7. Nah, makanya nanya. Mana duluan orang Yahudi dengan orang Arab, Pak? Loh, itu kan bahasanya semetik. Loh. Satu rangkum. Jadi gimana sih mana yang dulu mana Arab dulu mana Yahudi dulu? Itu masalah bahasa, bukan masalah duluan yang mana. Nggak ada Sabtu itu dari bahasa Arab. Jangan Bapak bilang Sabtu itu dari bahasa Arab. Mimpi. Mimpi lagi. Nanti saya mimpi Bapak. Sekarang saya tanya Bang Erik, Saba'ah itu dari bahasa mana Bang Erik? Ya Saba'ah. Yang ditanya Sabtu Bapak bilang Saba'ah. Saba'ah itu dari mana? Sabat itu bahasa dari mana, Pak? Sabat bahasa Ibrani, Pak. Kalau Sabtu itu kenapa jadi Saba'ah, Pak? Sabat. Makanya Sabtu di Indonesia ini diambil dari kosakata mana? Jadi saya tanya, mana duluan ada Musa dengan Muhammad? Sebentar. Host ambil alih lagi boleh? Ini kok jadi ke duluan Musa segala macam. Sebentar, bisa di-mute dulu ya. Mereka aja hukum Taurat aja mereka batalkan, Ustaz. Sebentar, Bang Erik, bisa di-mute dulu semua ya. Saya ucapkan selamat malam buat Bang Adian. Terima kasih sudah bergabung. Ini kan sebentar host luruskan dulu topiknya. Topik awal itu masalah tadi yang tentang dihilangkannya kata istri, kalau nggak salah ya, mau dikoreksi Bang Erik yang dari awal. Yang terus dari original teksnya ada, tiba-tiba di terjemahan nggak ada. Awal pembicaranya itu. Nah, makanya kalau mau dibalikin lagi ke situ, silahkan dibahas. Balik lagi ke masalah tadi tentang original teksnya. Karena tadi kan ada saling klaim bahwa Muslim menggunakan kitab terjemahan dan non-Muslim juga, mungkin Kristen atau Katolik juga menggunakan kitab terjemahan. Awal diskusinya kan itu. Nah, daripada nanti melebar kemana-mana, saran host adalah coba dibalikin lagi ke topik awal itu. Ya, sepakat ya Bang John? Saya tanya dulu Bang John, sebelum nanti saya lanjutkan sedikit bicara. Iya. Iya, betul nggak Bang John? Kalau saya salah, tolong dikoreksi Bang John. Ya,
Ya, nah makanya daripada nanti melebar ke masalah Musa, saya sih lebih enak biar dapat poinnya balik lagi ke topik itu aja tentang tadi saling klaim bahwa Al-Quran itu dibilang terjemahan dan dari Muslim mengatakan bahwa yang non Muslim entah itu Kristen ataupun Katolik bahwa itu ada Alkitab juga adalah kitab terjemahan. Nah, silahkan balik lagi ke topik itu untuk dibahas dan waktu saya persilahkan untuk narasumber berbicara selama masih kondusif. Host akan diam. Host tidak ikut campur terhadap substansi atau materi diskusi kecuali ada hujatan atau ada penghinaan yang sifatnya personal atau menghina sesembahan masing-masing. Maka otoritas host akan saya lakukan yaitu dengan cara memute atau menurunkan narasumber dan diganti dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Silakan. Ya, jadi gimana Pak Yusuf? Apa Bapak mau ganti judul? Tapi masih ada waktu 5 menit. Ya. Fadhil Ustaz, Fadhil Ustaz. Jadi begini, aku menanggapi teman kita tadi yang kejang-kejang tadi, yang aku orang Medan, orang melawan. Bang Erik, sebentar. Bang Adian ini dari Kristen atau bukan ya? Saya takut saya salah naikin. Mohon dijawab dulu Bang Adian. Dari komentarnya aja Muslim. Oh, berarti salah orang. Saya ganti dulu. Maaf ya. Silakan lanjut. Ya, jadi dengan hadirnya abang tadi, dengan logatku tadi ya, maklum ya, orang Medan ini walaupun dia bukan orang Batak ya, teman-teman ya, kalau sudah dengan berkumpul dengan teman-teman Batak gitu, kita otomatis logat kita sudah berbeda. Nah, bagaimana dengan orang Batak ya? Orang Batak yang merantau ke Pulau Jawa atau ke Jakarta itu logat mereka kalau mereka sudah bertahan mungkin sampai puluhan tahun sudah berbeda, tidak ada lagi logat Bataknya. Nah, itu dimaksud penghinaan kalau mereka contohnya gini, ngobrol dengan temannya gitu dengan bahasa logat-logat orang Jakarta, itu berarti menghina. Seperti itu kira-kira teman-teman. Tidak kan? Tentunya kan? Karena otomatis dia kan sudah melupakan namanya logat aslinya. Nah, aku ini sekarang tinggalku di Medan. Teman-temanku tuh rata-rata tuh orang Batak, orang Kristen, dan kami saling berdampingan gitu. Gak ada masalah. Kok tadi dia datang kejang-kejang? Memang dia bukan orang Medan, memang dia orang Medan. Dia kan seharusnya kan tahu dan paham bagaimana orang Melayu aja bisa logat Batak karena dia berhubungan atau dia berdampingan dengan orang Batak. Bisa, atau dia berteman dengan orang Batak. Sama-sama kayak aku, banyak temanku orang Batak di sini. Nah, jadi kalau aku logatku Batak ya wajar karena aku tinggal di Medan. Penumpangku saja kalau misalnya aku ngobrol dengan penumpangku ya, contoh ya, bang orang Batak bang bermarga. Tidak, saya bilang saya orang Jawa kok, kayak orang Batak bang. Memang iya, karena temanku orang Batak. Emang salah? Bang John, coba abang tanggapi Bang John, masalah ini Bang John. Ini Bang Adi, Bang Adi sama Bang Erik, saya turun dulu ya Pak John sebentar ya, karena mau pulang. Habis itu nanti saya naik kembali setengah jam ke depan kalau masih live gitu. Oke Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong Bang John, tanggapi Bang John. Abang sendiri Bang John ini orang Batak. Abang sekarang tinggal di Lampung. Nah, hilang kan logat Batak abang kan Bang? Coba abang contohnya kalau berbahasa Lampung. Apakah di situ termasuk penistaan Bang? Menghina suku. Coba aku tanya Bang John, silakan Bang John. Ya, jadi kalau tadi mungkin karena kamu sempat ada beberapa kalimat yang terlampau mengaksenkan bahasa logatnya Actionku orang seperti Medan, itu memang mungkin Bang John. Enggak, ada tadi dikit-dikit tadi memang actionnya agak kamu teken, bukan seperti biasa ngomong. Jadi agak lebih logatnya itu lebih Batak kali istilahnya itu kan. Nah, jadi mungkin dia dibawa seharusnya kan itu jadi kebanggaan. Ya, jadi dia merasa kurang nyaman gitu loh, maksud dia jangan dibawa-bawa actionnya itu. Itu saja sih. Ya gini host tengahin aja. Kita ini tinggal aku. Bang Erik sudah Ya, disampaikan apa alasannya, argumentanya. Gak usah diperpanjang lagi kalau menurut saya. Balik lagi aja fokus ke diskusinya. Bukan, aku hanya meluruskan Bang. Iya kan sudah aku ya. hanya meluruskan. Iya. Makanya saya biarkan tadi Bang Erik kan sudah disampaikan.
Dan tidak semudah itu juga lah berproses. Alhamdulillah saya beberapa kali di BAP juga tidak semudah itu hanya untuk BAP saja gitu loh. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Udahlah. Itu kalau memang ada kesalahan dari Bang Erik ya Bang Erik minta maaf. Kalaupun nggak ada ya sudah nggak ada masalah juga gitu loh. Biarkan nanti publik yang menilai gitu loh. Karena kalaupun memang itu penghinaan atau apa deliknya juga harus ribet lah kalau bicara itu. Udah Bang Erik sudah mengklarifikasi dan sudah disampaikan ke viewer. Kalau saran saya sih balik lagi ke topik gitu loh. Balik lagi ke diskusi kita, mudah-mudahan dapat ilmu. Itu aja sih kalau dari saran dari saya. Jangan juga diperlebar, diperpanjang gitu loh. Itu aja sih. Silakan. Terima kasih. Saya sapa dulu Bang Hitam Putih. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Shalom. Selamat bergabung. Silakan untuk berdiskusi dengan baik. Terima kasih. Jadi gimana itu tadi bro yang tentang 100 ayat 100 apa istri itu di mana tertulis bro ayatnya? Memang di terjemahan tidak ada Bang, di LAI di bahasa Inggris juga tidak saya ada, sudah lihat tapi tadi nggak ada tulisan bahasa Inggrisnya seperti itu. Ladenin dulu yang Batak satu nih. Biar rusuh. Ada King James Version ada. Memang di versi KJP-nya ada. Enggak ada tuh saya baca tadi di bahasa aslinya pun juga ada. Di Aramaiknya juga ada gunaika itu disebutkan di situ, Bang. Cuman kata-kata gunaika itu tidak diterjemahkan ke dalam LAI, Bang. Itu. Makanya gini aja lah. Kita sama-sama. Aku pun awalnya tidak percaya loh, Bang. Iya, makanya saya bilang di mana ayatnya karena saya lihat di version KFZ juga nggak ada itu bahasa Inggrisnya seperti itu. Bang. Berarti di situ, berarti di terjemahan itu ada pengurangan, Bang, ada pengurangan dari teks aslinya. Iya, gitu. teks aslinya. Berarti ada indikasi lain bahwasannya kitab-kitab ayat-ayat yang lain juga seperti itu, Bang. Coba kamu tunjukkan di ayat aslinya itu seperti apa bunyinya. Jadi kita clear. Jadi bukan fitnah loh, karena kau bisa menunjukkan datanya. Ya makanya bukan fit. Oke, nanti PR lah untuk mau Bro Erik. Nanti saya minta kamu siapkan datanya bahwa itu pernah ada tertulis di bahasa aslinya. Itu aja udah. Oke, siap ya. Nanti kau siapkan aja, kau tag dengan saya, kau kirim dari Gurunda Sueb atau Bang Yonatan. Iya, kau kirim aja nanti ke akun saya nanti. Ya, kalau kau sudah ketemu bahasa aslinya. Udah. Ya, kita kan membuat narasi beserta data, Bro. Jadi enak kan? Jadi kita nggak boleh fitnah-fitnah. Kalau memang ada dasar dalilnya, kita akan memberikan kebenaran, gitu, membuktikan kebenaran itu. Ya. Bro Hitam Putih silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Erik Medan sama si Al ini dari Muslim. Yang mana kakak? Gini Bang, aku mau bertanya gini. Aku kan pernah dengar dari teman-teman Muslim juga. Halo? Ya lanjut Tam. Ya gini. Kalau dalam Muslim itu kepercayaannya kiamat itu terjadi pada hari Jumat ya Bang ya? Kalau nggak salah di hadis ya itu ya. Iya hari Jumat. Ya nanti di Al-nya silakan jawab Al. Benar apa enggak tuh? Benar hari Jumat benar. Hari Jumat. Ya. Terus matahari terbit dari barat. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda akan terjadi kiamat Bang. Tapi kiamatnya pada hari Jumat ya kan benar. Ya. Artinya gini Bang, kalau saya memikirkan secara logis. Dunia ini kan bulat ya. Belahan dunia di bagian belakang kita ini, contoh negara-negara Inggris itu, kalau kita sudah hari Jumat, mereka masih hari Kamis. Itu bagaimana Bang terjadi kiamatnya? Apa berentetan, kita duluan, baru mereka, atau bersamaan? Silakan Bang. Hari kiamat siapa yang jawab? Saya apa siapa? Ya kamu lah, masa saya? Oke. Jadi hari Jumat itu kiamat itu terjadinya pada hari Jumat, terjadinya sekaligus langsung dimusnahkan semuanya dengan tiupan sangkakala dengan trompet oleh malaikat
dimusnahkan Bapak sekaligus. itu dengar nggak pertanyaan tadi hitam dan putih itu, Pak? Di Indonesia kalau hari Bentar Bang Jumat, John, Pak. saya mau dengar dari hitam putih aja Bang John. Bentar ya Bang John, diam dulu. Gimana hitam putih tadi? Gini Bang, gini. Kalau Abang bilang sekali tiupan trompet semuanya dimusnahkan hancur lebur. Artinya hari kiamat di hari Jumat di Indonesia, di belahan bumi Eropa, di bagian Inggris sana masih hari Kamis. Apakah di sana, apakah ayat itu tidak berlaku bagi mereka? Atau kiamatnya duluan di sini, nanti nyusul mereka besok hari Jumatnya mereka gitu. Oke. Gimana Bang? Oke, sudah. Oke ya. Jadi hari Jumat dalam hitungan kalender Islam jawabannya. Jadi yaitu hari Jumat dalam kalender Islam karena Islam itu turun di Arab. Jadi patokannya ada kalender Islam terjadi pada hari Jumat itu enggak itu kebetulan hari sekaligus semuanya langsung meledak gitu. Dihancurkan langsung sekaligus, dimusnahkan. Gitu. Bapak Jadi nggak ini nggak urutan. nyambung. Kalender Islam di orang Inggris itu ada kalender Islam juga, Pak. Hari Kamis dia gimana itu? Belum berganti hari. Dia pakai kalender Islam juga, Pak, nanti di Inggris itu. Oh Orang enggak, Arab Islam nggak Inggris. turun di Inggris, Pak. Islam turunnya di Arab, Pak. Bukan. Anda bilang tadi kalendernya pakai kalender Islam, lu bilang. Nah, sekarang kalender Islam itu dipakai hari Jumat. Kalau kalender biasa hari apa? Coba. Enggak, patokannya yang di Arab Saudi Jumatnya. Ya berarti kiamat turun cuma di Islamnya Arab, di sana. di Arab doang gitu. Kiamatnya Iya, bukan nggak ada di Islam dunia. itu turun di Inggris, turun di Jerman sekarang aja ada, tapi hasilnya kan dari Arab. Berarti Gini, Bang, yang gini, kiamat gini. cuma Arab berarti gitu maksud Bapak. Enggak, kiamatnya sekaligus Bang John. Dengerin Bang John, Loh, makanya Bang John dengar aja dulu biar saya sama hitam putih. Gini Bang, Atau Bang John sama hitam putih saya diam. anggaplah kita pakai kalender Hijriah ya, kalender Islam. Kalau kita pakai kalender Islam, contoh seperti kemarin Lebaran kita dulu hari apa Lebaran kemarin, contoh hari Jumat, mereka Lebaran yang di belahan bumi sebelah kita ini besok baru sholat Id dia di Indonesia hari ini, gitu loh. Apakah kalender Hijriah itu harinya semua dihitung sama gitu? Atau ada hitungan jamnya berapa? 24 jam kah atau 12 jam aja? Seperti itu. Enggak. Jadi itu cukup pakai patokan yang di Arab sana, Pak. Bukan yang di Indonesia, bukan ini Inggris, bukan yang di mana-mana. Jadi persepsi Jumatnya berdasarkan yang dipahami oleh orang-orang Arab, Pak. Oke. Coba Erik Gitu ya. Medan, aku pengen dengar Oke, jawaban selesai ya. Erik Medan dulu. Ya bisa bilanglah situ Pak. Erik Medan tolong dibantu. Ya, izinkan saya bertanggapan sama dengan Bang Al. Jadi begini, memang benar yang dibilang Bang Al ya. Memang dikatakan di hadis riwayat Sahih bahwasanya memang benar Rasulullah SAW menjawab pertanyaan pada sahabatnya bahwasanya kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Nah, maksudnya hari Jumat ini bukan merujuk kepada dari negara-negara di penjuru dunia. Ini diceritakan ya di tanah Arab. Jadi Jumatnya di Arab itu kalau seandainya di Arab sudah Jumat, maka kalau seandainya hancur di situ berarti contohnya kita masih di hari Kamis itu nggak ada masalah gitu. Karena sudah Jumat di Arab. Iya bro, betul. Sudah Jumat di Yang Mesir, maka terjadilah kiamat kita semua hancur. Islam yang ada di Inggris yang mempercayai hadis ini gimana? Kalau seperti tanggapan Bang Erik Medan itu hari Jumat berpatokan di Arab, berarti Al-Quran itu diturunkan hanya untuk orang Arab, Bang. Bukan Oke, seluruh umat dengarkan. manusia. Oke, saya tanggapi ya. Saya ulangi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Biar nggak bolak-balik gitu loh. Bang Hitam Putih. Kan sudah dijelasin sama Bang Erik tadi. Quran itu diturunkan berbahasa Arab dan diturunkan awalnya kepada orang-orang Arab. Jadi, hari Jumat di sini adalah ketika orang-orang Arab itu mereka beribadah sholat Jumat. Ya. Nah, ketika terjadinya kiamat itu ketika mereka nanti kaum muslimin itu melaksanakan sholat Jumat gitu. Itu hari Jumat itu yang dimaksud hari Jumat. Nah, gimana kiamatnya? Apakah urutan nunggu yang sana Jumat juga? Ya enggak. Begitu sudah Jumat ya sudah kiamat. Begitu loh Bang. Agar mudah dipahami karena itu bahasa Arab. Agar orang Arab mudah memahaminya.
Berarti gitu Bang, kalau hari Jumat di Arab udah jatuh kiamat, berarti kita kena hari Sabtu ya? Terserah lah mau di sini mau hari apa. Yang jelas pokoknya kalau di sana sudah hari Jumat ya kiamat, begitu aja memahaminya. Ngapain pusing-pusing mikirin hari apa lagi? Kita Iya, apa dulu Bang Ben ini apa tanggapannya Ya Bang benar Ben? itu. Monggo Bang Ben. Bang Ben ini, halo Bang Ben. Ya, terima kasih buat abang-abang semua, kakak-kakak semua. Terima kasih. Izin saya Suaranya jelas, memberikan di tempat aku kok robot-robot ini suaranya. kiamat. Apa sinyalku ya? Ya, kalau kiamat ini ya harus kita generalisir ya. Jangan cuman kita berbicara tentang satu bahasa maupun bahasa suatu negara, misalkan di Arab atau dimanapun itu. Jadi kita harus ambil satu kesimpulan. Ini referensinya harus jelas dulu. Kita ambil referensi arti bahasa kiamat ini dari mana? Ya, jadi harus jelas. Jadi kita berdebat-debat, tapi nggak ada referensi itu sama aja kita berlayar tanpa kompas. Jadi kalau untuk kiamat ini ya harus kita generalisir dong, supaya adil. Bahasa kiamat ini dalam bahasa apa? Dan kita bisa terima semua ini arti bahasa kiamat ini, bukan menurut satu negara A atau negara B. Jadi kalau bisa kita bisa terima secara general arti kiamat ini apa, menurut versi apa, datanya dari mana, referensinya apa. Nah, kalau kita yang punya ilmu tentang agama harus jelas penjelasannya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat abang semua. Oke, jadi sebenarnya ini adalah rahasia ilahi bahwa Tuhan Yesus pun tidak menyatakan secara eksplisit tentang hari itu. Artinya dia tidak mengatakan apa itu hari Senin, apa itu hari Selasa, Sabtu, Kamis, Jumat sampai Minggu, enggak. Tidak ada dia katakan hari itu. Karena apa? Karena itu rahasia ilahi. Nah, seperti inilah yang terjadi, terbentur ketika ajaran dari agama sebelah berani menyatakan hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Terus seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini terbagi dua posisi. Pada saat yang sama berbeda hari. Jadi contoh seperti yang dikatakan oleh Bro Hitam Putih tadi, di Indonesia itu sudah di Arab, di Indonesia itu hari Jumat, sedangkan di bangsa Eropa itu masih hari Kamis. Nah, ketika kiamat itu terjadi, bagaimanakah orang-orang yang ada di belahan bumi Eropa sana, yang orang-orang Muslim yang mengakui, yang mengimani bahwa kiamat itu jatuh pada hari Jumat? Seperti yang dikatakan saudara Al tadi dan saudara Erik, ketika hari Jumat itu terjadi kiamat, otomatis hari Kamis juga telah terjadi kiamat kalau memang kiamat itu terjadi serentak. Ya, jadi begitu terjadi di Indonesia, di Arab, otomatis terjadi juga itu di Eropa. Ya, jadi Anda pada kan nanya yang tadi dengan patokan umat Islam. Kalau umat Islam ya patokannya ya di Saudi sana Jumatnya. Bro Hitam Putih karena Rasulullah ketika itu menjelaskan pada orang-orang di Arab Saudi. Ya sudah Kalian jelas. mengatakan Selesai berarti, apalagi yang mau kiamat diperdebatkan itu pada hari masalah kiamat. Jumat. Nah, yang jadi pertanyaannya, ketiga umat Islam yang ada di negara Eropa yang mengimani itu gimana? Jatuhnya hari Kamis Tuhan terjadi. Maha tahu Bang John. Enggak seperti Bang John. Kalau Bang John menyuruhannya seperti itu, tapi Tuhan itu Maha tahu, dia lebih berkuasa. Bang John. Anda ini ditanya itu, jawab aja yang ditanya. Al-Quran itu diturunkan pertama kali. Iya Bang John, Al-Quran itu diturunkan pertama kali di hari Jumat oleh Rasulullah SAW. Ya di sana hari Jumat, bisa jadi di sini belum Jumat atau di negara Eropa belum Jumat. Intinya Rasulullah menerima wahyu pertama kali itu di hari Jumat.
menurut Arab, menurut yang ada di Saudi Arabia, menurut yang ada di Mesir. Kalau seandainya Rasulullah menerima wahyu dari Jumat, ya kan? Di sini belum tentu juga hari Jumat, bisa jadi masih hari Kamis. Begitu juga di Eropa. Kalau menerima Pada wahyu intinya, itu, bro, kiamat artinya kiamat Muhammad itu, menerima wahyu cuman untuk dirinya sendiri. Jadi tidak seluruh dunia loh. Muhammad itu menerimanya di Arab. udah salah jalan aku Jadi jadinya beda Bang. dengan Kacau, yang Bang. kita bahas ini tentang kiamat hari Jumat. Itu udah beda-beda cerita, Tunggu, bro. udah salah jalan Kiamat aku. ini berlaku untuk seluruh Ini dunia. permoden ini kulanggar ini. Ya, Gawat dah. kiamat ini untuk Gara-gara seluruh dunia, bukan untuk Arab. Nah, terkecuali kau mengatakan kiamat ini hanya berlaku untuk Arab, ya kami tidak akan protes. Nah, yang jadi pertanyaan, Ya. kiamat ini berlaku untuk siapa? Oke, gantian Bang Jon ya. Gini aja, Jadi kalau pas kiamat hari, kalau gini aja, Bang Jon. Bentar Bang, nanti kalau pas sudah kiamat ya, ternyata masih hari Kamis, Abang protes aja Bang. Kami nggak protes, Abang yang protes ya Bang. Ternyata sudah kiamat, ternyata masih hari Kamis nih. Ya, Abang protes Berarti Bang. bohong, Ya, berarti oke. enggak. nabimu berkata lagi. bohong, meleset. Oke, Bang Jon, gini Bang Jon, dengar Bang Jon. Dengar ya. Enggak, aku pala Ya, aku sama jadi Bang Jon nih. Ramalannya Bang, meleset. permoden ku lewati loh Bang, permoden ku Iya. masukkan. Bentar, tenang. Ini ya. Jadi di dalam pengetahuan Allah Ramalannya, bro. itu ada hari-hari sendiri, ada hari-harinya dalam pengetahuan Allah. Hari Jumat itu yang dimaksud adalah hari Jumat yang dalam pengetahuan Allah. Nah, apakah sama hari Jumat itu dengan hari Jumat kita yang di dunia? Itu wallahu alam. Waduh, Bapak ini sudah mulai Iya. mencocok-cocok Tapi logikan itu di dalam Jumat hadis yang Bang mana Jon ya. lagi Hadis yang itu. dimaksud ini. Nah, sekarang hadis itu ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang doif. Kalau mau ngangkat tentang kiamat hari Jumat, harus tahu dulu urutan hadisnya itu mutawatir, sahih apa doif. Kalau nggak tahu nggak usah dibahas. Panjang ceritanya nanti. Karena bisa jadi hadis itu nggak sahih. Di Al-Quran nggak ada dijelaskan. Menurut Anda Oke, itu begitu ya doif Bang Jon atau ya. sahih? Anda Udah, mengatakan nanti itu saya sahih jelaskan atau Bang Jon doif? nggak paham juga nanti itu. Yang nanya hitam putih Itu tadi, ngapain Bang Jon hitam putih itu? Kau jawablah dulu, itu sahih atau doif? yang nyampaikan dia, ngapain saya yang jawab? Tanya sama dia lah. Sahih apa doif itu? Tanya sama dia, jangan tanya saya. Kamu yang bawa-bawa sahih atau doif. Dia nggak ada nanya itu tadi. Ya nggak ada, Karena sudah berarti Anda saya ngomong, jelaskan bahwa itu ada Iya, ada urutannya, ada saya mutawatir, di ada atas, sahih, di ada doif. Kalau Jadi Anda kalau mau bawa ngomongnya sesuatu sahih atau doif, hadis atau hadis saya itu berhak harus tahu bertanya. dulu. Nah, kalau nggak tahu ya nggak usah diperdebatkan, nanti panjang urusannya. Saya menyanggah sedikit boleh Bang ya? Ah itu, dengar tuh. Saya sanggah jawaban Abang sedikit tadi. Abang bilang Bang Jon, hari dalam gantian di bawah dulu ya Bang Jon ya. pengertian dalam hari yang pengertian hari yang disampaikan lewat firman Tuhan, firman Allah itu katanya wallahu alam, Allah yang tahu kan begitu. Sementara kan firman ini diperuntukkan untuk manusia. Jadi mungkin harusnya Allah menerangkan sebagaimana pengertian manusia. Kalau tidak dibuka pengertian Allah, ya manusia tidak akan pernah tahu kan begitu. Iya, kiamat memang tidak diberitahu kapan Bang, rahasia Bang. Enggak, yang statement Abang tadi yang kapan ya, jangan ngomong itu hari Jumat kiamatnya. Salah itu. Kita jangan bicara kiamat hari Jumat kalau memang nggak tahu kepastiannya. Yang bicara hitam putih tadi. Ya, bukan Bang. Tuh Bang Erben apa? Ada pertanyaan kedua lagi saya boleh Bang ya? Pertanyaan terakhir ya sebelum turun. Halo. Monggo. Jadi gini. Jadi di ayat Al-Quran itu ada perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menikahi
uh, anak mantu dari anak tirinya Zaid ya. Yang pertanyaan saya itu gini Bang. Bukan anak tiri, anak angkat. Saya luruskan. Anak angkat ya. Anak angkatnya kan Zaid, istrinya Zainab. Turun firman Allah diceraikan istrinya, terus perintah Allah Nabi Muhammad menikahi Zainab. Jadi pertanyaan saya begini, apa kandungan nilai-nilainya sehingga tentang kisah itu dimuat di Quran? Nilai-nilai moral baik apa gitu loh? Itu Bang, makasih ya. Ini buat siapa? Siapa yang jawab? Saya Pak Ustadz Yusuf. Boleh, silakan antum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelumnya lanjut nanti Ana tambahin, silakan. Oke. Jadi istrinya Zaid itu dia dulu kalau di dalam tradisi orang-orang Arab itu ada namanya tradisi anak angkat itu adalahnya anak kandung. Anak angkat itu sama dengan anak kandung. Nah, jadi orang memanggil Zaid bin Muhammad ketika itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW Nabi Muhammad sebagai bapaknya. Itu tradisi orang-orang Arab. Nah, Islam itu datang untuk menghapus tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Contoh, tradisi menyembah patung berhala, tradisi melakukan kesyirikan terhadap Allah, terhadap Tuhan, tradisi membunuh anak perempuan misalnya, dan tradisi klenik-klenik. Nah, termasuk salah satunya adalah tradisi di mana anak angkat itu sama dengan anak kandung. Nah, Islam datang untuk meluruskan kekeliruan, kesalahan, kerusakan tradisi yang berlaku di masyarakat ketika itu. Jadi, Islam datang itu untuk menghapus tradisi itu di mana anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. Makanya ketika Zaid itu dia bercerai dengan istrinya, ya sudah selesai idahnya, itu masyarakat jahiliyah ketika itu bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Dengan adanya peristiwa itu, jadi masyarakat akhirnya dipahamkan bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Jadi Zaid itu dikembalikan nasabnya kepada bapak aslinya. Jadi itu nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya salah satunya. Silakan Ustaz Yusuf tambahin Ustaz. Ya sedikit, makanya kan ada ayatnya di Al-Quran itu Nabi Muhammad itu bukanlah bapak daripada kamu, kan kayak gitu ayat Al-Qurannya. Nah memang yang terkandungnya seperti dijelaskan oleh Ustadz Al hanya itu bukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merebut istri anak angkatnya, kan ada juga framing seperti itu, bukan. Tetapi memang istri dari anak angkatnya ini, dari Zaid bin Muhammad ini, udah apa ya, kalau kita di rumah tangga itu apa namanya, sama istrinya itu sering bertengkar gitu. Nah akhirnya turunlah, ya betul, turunlah firman Allah, kalaunya sudah selesai idahnya, maka makna apa yang terkandung di dalam hal tersebut, yaitu menghapus tentang anak angkat itu bukan anak kandung loh, gitu maksudnya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih penjelasan. Makasih ya abang-abang semua. Assalamualaikum. Salam. Tadi gimana tadi? Hari Sabat gimana hari Sabat nih? Ustaz Yusuf. Ya. Hari Sabat itu dalam surah Al-Baqarah 165 ada. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabati kunu lahum qiradatan khasiin. Tidaklah kalian mengetahui pengutukan ya? Iya, tidaklah kalian mengetahui orang-orang yang melanggar hari Sabtu, hari Sabat. Ya, mereka melanggar padahal itu hari ibadah, tapi mereka pakai buat bekerja. Akhirnya mereka dikutuk yaitu dengan menjadi kera oleh Allah. Itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu meluruskan kekeliruan orang-orang Bani Israel itu sebenarnya.
Nah, itulah tujuan Al-Quran itu sebagai barometer untuk menjelaskan penyimpangan, menjelaskan kerusakan. Lihat Al-Quran itu sebagai komparasi untuk meluruskan di situ barometernya Al-Quran itu. Jadi semua apa kisah-kisah Bani Israel itu ada sebagian besar itu substansinya di dalam Al-Quran itu dirangkum. Itu secara Al-Quran, secara dalil ya. Sekarang secara sejarah. Kemarin di Laut Mati itu ditemukan ya fakta-fakta sejarah bergulung-gulung ya, naskah-naskah skrip dari abad ke-1 ya, dari sebelum Islam abad ke-1. Nah, apa yang ditemukan di sana? Di sana ditemukan naskah-naskah dengan bahasa Ibrani ya, tentang terkait di situ Zabur, Injil maupun Taurat ya. Nah, itu terkonfirmasi. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu ada kisah Nabi Ibrahim dibakar di situ. Ada di naskah itu dijelaskan di situ. Padahal naskah itu lebih dulu ditulis sebelum Al-Qur'an. Nah, kemudian kisah Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang menyelamatkan akidahnya karena dikejar oleh penguasa yang zalim ketika itu, penguasa Romawi. Itu ada